Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah viral juru kunci makam Habib Ali yang katanya korban dari keganasan PKI nggak terima dan mati-matian mengatakan kalau yang dikubur di lereng Gunung Bumitir Jember ini benar-benar seorang wali dan korban dari keganasan PKI. Ya, mati-matian membela begitu dengan cerita-ceritanya, karena kalau masyarakat ini sudah tahu bahwa Habib Ali ini adalah seorang PKI, tentu pengunjung yang akan ziarah ke situ merosot drastis, bisa jadi ya ada sama sekali. Dengan begitu penghasilan dari kotak amal tentu juga akan lenyap. Nah, ini yang dikhawatirkan dari sebagian orang yang bekerja di situ. Makanya mati-matian membuat narasi kalau Habib Ali ini benar-benar adalah seorang waliullah yang korban dari keganasan PKI. Dikaranglah cerita-cerita yang tentu kita tidak akan percaya, karena sebelumnya sudah banyak cerita-cerita yang kalau disangkut pautkan dengan ceritanya sang juru kunci ini amat berbeda jauh, bertolak belakang. Ada yang mengatakan kalau Habib Ali ini adalah orang NTB dan seterusnya. Dan yang terakhir yang dikatakan juru kunci, kalau Habib Ali ini benar-benar seorang korban dari keganasan PKI. Bahkan katanya ada orang suatu hari datang ke situ, kemudian nangis-nangis dan minta maaf di makam itu, bahwa orang itu mengaku bahwa dia dulu yang mengeksko Habib Ali ini. Inilah cerita dari sang juru kunci. Ya kan? Nah, saudara, ini adalah juru kunci ya. Juru kunci, Pak. Oh, alhamdulillah. Pak, kemudian dari tahun ini, Pak, jadi juru kunci, Pak. 99, alhamdulillah. Ini loh, Pak, pengen tahu juru kunci Pak, sejarahnya gimana, Pak? Ini, Pak. Kali ini di PKI. Oh, jadi beliau diculik PKI zaman koloni, zaman PKI, Pak. Rambutan, anu, tujuannya ini sebagai dokumentasi untuk relasi sejarah ritual saya. Jadi dari makam ke makam. Kemarin itu ada viral ya, katanya ini makam palsu. Sampai sekarang masih dicari orang. Berarti kesempatan, Pak, panjenengan menjelaskan bahwa ini bukan makam palsu. Nah, ini panjenengan jelaskan. Oh, Habib Ali ini lebih kalau kebagi kali pelaku nih. Oh, tahun 2002-an nih. 2002 itu kalau kebagi kali pelaku. Mati sama lagi. Yang menembak Habib Ali, yang membunuh. Oh, mengaku terus terang di sini kok. Nah, jadi ada saksi, Pak. Jadi ini bukan makam palsu, Pak. Jadi yang selama ini bilang palsu itu nggak benar, oke, Pak? Jadi mohon Pak jangan ceritakan. Nah, apa kita percaya? Ya terserah. Kalau saya sih kita ikuti saja cerita di dalam video ini. Sangat strategis karena berada di jalan raya Banyuwangi, Jember, Lumajang sampai Jakarta, sehingga sering dilihat oleh orang karena terletak di tikungan yang setiap orang lewat pasti melihat makam tersebut. Namun mereka tidak banyak yang mengetahui tentang sejarahnya dan tidak banyak yang tahu apakah itu asli ataukah palsu. Menurut juru kunci makam yang mengaku bernama Fatullah, Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid merupakan korban dari geger politik tahun 1965. Namun ini juga perlu dibuktikan kebenarannya. Kala itu
sempat tidak ditemukan. Pada tahun 1993, putra tertuanya yaitu Habib Faisal bin Ali Al-Hamid dibantu keluarga berhasil menemukan lokasi makam Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid di sekitaran lokasi yang saat ini menjadi makam, yaitu di kaki Gunung Umitir. Diceritakan bahwa penemuan makam tersebut berawal dari Habib Salim bin Abdul Qadir Assegaf yang memiliki majelis taklim dan tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Setiap 30 hari, Habib Salim selalu menghadiri majelis tersebut dengan para jamaah dan santrinya. Hingga suatu ketika, Habib Salim menceritakan kejadian yang luar biasa saat akan menghadiri majelis taklim di Kabupaten Banyuwangi. Saat perjalanan pulang mengendarai kendaraan menuju Jember, Habib Salim melintas di wilayah Amrawan Umitir. Kala itu cuaca berkabut karena hujan lebat hingga jarak pandang terbatas. Akibatnya mobil yang digunakan beliau tergelincir, namun tiba-tiba mobil terangkat dan kembali ke jalurnya lagi. Saat itulah Habib Salim melihat seorang berdiri di sekitar mobilnya. Saat ditanya tujuannya oleh sang Habib, orang tersebut menunjuk rumahnya berada di tikungan antara Jember dan Banyuwangi. Nah, itulah tempat dari makam tersebut. Habib Salim merasa heran, lalu dia pun mengajak orang tersebut ikut ke dalam rombongan mobilnya. Saat di dalam mobil ditanya nama, orang tersebut menjawab bernama Ali bin Abdullah Al-Hamid. Begitu sampai di tempat tujuan yang berada di tikungan Dusun Curah Damar, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, beliau turun dan tiba-tiba hilang lenyap dari pandangan mata. Kemudian disimpulkan oleh Habib Salim, dan Habib Salim pun menyampaikan ke pihak keluarga bahwa makam Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid berada di lokasi ini. Setelah 27 tahun proses pencarian oleh pihak keluarga tidak ditemukan. Saudaraku, berdasarkan cerita tersebut patut diduga bahwa makam Habib Ali bin Abdullah adalah palsu karena hanya didasarkan kepada cerita yang bersifat fiksi dan sulit dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu perlu dibuktikan secara ilmiah dan tes DNA. Masih menurut Fatullah yang mengaku menjadi juru kunci sejak tahun 1999 bahwa Habib Ali Abdullah berasal dari lahir di Glemor pada tahun 1934 atau di bulan Saban 1353 Hijriah. Ayahnya bernama Abdullah bin Salim Al-Hamid dan ibunya bernama Arbaiyah. Kita sudah sampai di TKP, di makamnya Ali bin Abdullah ya. Ini Untuk teman-temanku dimanapun berada, kalau di daerah ada makam-makam yang sejenis ini, yang dibangun dengan cerita-cerita halu, langsung viralkan saja supaya masyarakat luas banyak yang tahu dan paham bahwa jangan sampai kita ini dibodoh-bodohi terus atas nama Habib kek, wali kek, yang semuanya ini dibikin oleh oknum-oknum tertentu Ba'alawi untuk mengambil keuntungan dari kebodohan kita. Sadarkan diri kita, saudara-saudara kita, supaya tidak lagi ikut-ikutan gerombolan Ba'alawi yang dulu dibawa Belanda ke sini jadi anteknya. Jaga terus Nusantara, sehat selalu, Pancasila sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.